Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat Quran sekalian. Hari ini kita akan melihat sebuah eh, pembelajaran bahwa Al-Quran ini merupakan jawaban dari kehidupan kita. Bagaimana keluasan Al-Quran mampu menjawab setiap permasalahan yang kita hadapi. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, Al-Quran itu sangat relevan pada setiap orang. Jadi setiap orang pasti memiliki sebuah masalah. Dan setiap masalah yang dihadapi oleh orang, ketika dia membaca Al-Quran, maka dia bisa melihat relevansinya dengan kehidupan saya. Kok ini sesuai dengan saya ya? Kok ini tepat sekali tentang saya? Masalah ini, kok Al-Quran bisa menjawabnya? Nah, kali ini kita akan belajar beberapa hal yang kaitannya dengan metode seperti tadi. Nah, ini ada sebuah pertanyaan. Kemarin disampaikan ke saya sekaligus curhat ya, kaitannya tentang ada seorang wanita di mana wanita ini akhirnya ditinggal oleh suaminya, padahal wanita ini memiliki anak. Kemudian dia bertanya, kenapa saya mengalami hal seperti ini? Kesalahan apa yang sudah saya lakukan sehingga Allah menghukum saya seperti ini? Kemudian akhirnya dia sampai sebuah pertanyaan. Pertanyaan ini sangat basic sekali. Pertanyaannya apa? Kenapa Allah harus menciptakan saya? Nah, kalau kita lihat dari pertanyaan ini adalah sebuah pertanyaan yang basic. Dan yang kedua adalah, ini juga menunjukkan sebuah keputusasaan terhadap sebuah kehidupan. Karena apa? Karena dia mengalami sebuah peristiwa yang menyakitkan dalam kehidupannya dia. Kemudian dia juga harus menanggung kehidupan anaknya. Kemudian mungkin orang-orang sekelilingnya juga membicarakan dia. Padahal sebenarnya bisa jadi orang-orang lain tidak membicarakan dia. Namun dengan kondisi yang seperti itu, secara psikis dia mengalami sebuah tekanan. Sehingga ujung-ujungnya adalah berputus asa terhadap kehidupan, kemudian mulai mempertanyakan keputusan Tuhan, keputusan Allah. Nah, jawaban di dalam Al-Quran kira-kira dari apa yang sudah kita pelajari, bagian mana yang bisa menjawab pertanyaan tersebut? Nah, ini merupakan latihan buat kita gitu loh, untuk melihat bagaimana Al-Quran menjawab problematika kehidupan sehari-hari yang kita alami atau orang lain alami. Nah, ini adalah kemampuan kita untuk selalu melakukan koneksi dengan Al-Quran. Nah, sekarang kita langsung saja. Nah, salah satu ayat yang mungkin bisa menjawab adalah satu ayat yang diulang-ulang di dalam surat Ar-Rahman. Apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana sajakah yang Tuhan kalian berdua dustakan? Korelasinya apa dengan problematika tadi? Ayat ini mempertanyakan diri kita. Kenapa sih kita itu nggak bersyukur? Loh, bukankah tadi permasalahannya adalah orang itu ditimpa banyak masalah. Kadang kehidupan kita juga mengalami masalah, apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini, akhirnya banyak orang yang mengalami sebuah masalah dalam ekonomi, kemudian banyak yang di PHK, kemudian banyak yang tidak mendapatkan gaji, gajinya tidak dibayar full, gajinya dibayar hanya gaji pokok dan segala macamnya. Banyak orang yang tidak bisa berusaha sehingga dia tidak memiliki pendapatan. Nah, problematika ini kan hampir sama. Cuman kasusnya beda-beda. Nah, korelasinya dengan ayat ini apa? Korelasinya adalah Allah menegur kita bahwa kita itu kenapa sih nggak bersyukur? Ini teguran Allah kepada kita. Ketika kita menghadapi sebuah masalah, gitu ya, biasanya kita fokus kepada masalah itu. Sehingga apa? Kita akhirnya sulit untuk bersabar atas masalah itu. Dan akhirnya ketika kita tidak mampu bersabar, akhirnya kita berputus asa. Ketika berputus asa, maka kita fokus terus kepada permasalahan-permasalahan itu. Nah, ini yang terjadi. Maka Allah tegur, fabi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban. Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk bersyukur. Kalau kita bersyukur, maka kita akan fokus kepada apa? Fokus kepada nikmat Allah. Loh, kan kita sedang menderita. Nikmatnya di mana gitu loh? Maka kita akan sulit untuk menjawab pertanyaan itu kan. Nikmatnya di mana? Kenapa saya harus mengingat nikmat? Sekarang kan kondisinya adalah kondisi yang sangat sulit. Nah, sekarang kita lihat gini.
Ketika kita fokus kepada permasalahan, maka kita akan sulit untuk bersyukur. Maka Allah mengingatkan bahwa Allah sudah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Kemudian ditegur, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenapa sih kamu nggak bersyukur? Ketika kita ada masalah, kita fokus kepada masalah dan melupakan nikmat. Maka Allah menegur kita. Harusnya ketika kamu ada masalah, kamu harus ingat nikmat yang lain. Misalnya problematika wanita yang tadi ditinggal oleh suaminya. Nikmat apa yang kira-kira yang masih ada dan melekat pada dirinya? Nikmat sehat. Nikmat dia masih punya anak dan anaknya sehat. Nikmat di mana keluarganya juga masih menerima dia. Nah, harusnya fokus kepada nikmat-nikmat tadi. Sehingga apa? Ketika dia fokus nikmat, maka energinya akan berbeda. Dia akan bersyukur tuh. Oh iya ya, saya masih memiliki anak saya masih memiliki kesehatan saya masih memiliki keluarga, dan keluarga saya masih support saya. Dan akhirnya itu bisa membesarkan hatinya. Dia tidak akan berputus asa. Jadi bagaimana Al-Quran membuat sebuah transisi kepada kita, membuat sebuah jawaban kepada kita. Oh iya ya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sehingga kita tidak fokus kepada masalah kita tidak fokus kepada gaji kita yang dipotong, kita tidak fokus kepada PHK kita, tapi kita melihat sebuah peluang. Karena kalau kita bersyukur, kita fokus kepada nikmat, maka yang ada pada diri kita adalah energi yang positif. Dan ketika kita bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmat. Nah, itu kan sebuah formulasi di dalam Al-Quran, dan Allah sudah berikan pada diri kita. Mudah-mudahan satu ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ini mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang kita hadapi pada hari ini. Karena setiap masalah, kalau kita fokus kepada masalahnya, maka cenderung kita biasanya akan komplain terus. Dan kita tidak fokus kepada solusinya. Ketika kita melihat nikmat, kita akan bersyukur. Ketika kita bersyukur, maka energi kita positif. Ketika energi kita positif, maka kita bisa melakukan hal-hal yang positif. Dan kita mampu menemukan solusinya. Karena Allah sudah menjanjikan itu kepada kita. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.